Kembali lagi di konten aduan masyarakat. Langsung aja kita akan membahas sesuatu yang lagi rame dan lagi sudah masuk ke TV One sih. Ya, indikator rame selain masuk alam Betura sudah dibahas di TV One tentang pagar laut yang panjangnya 30 km. Jadi di laut ada pagar. Ada pagar. Iya, ditancap-tancapin. Nah, kita lihat aja fotonya nih. Nah, tapi kita tidak akan membahas fungsinya apa, kita tidak akan membahas siapa kira-kira yang membangun itu. Nah, yang kita bahas adalah kok bisa pagar 30 km di laut nggak ketahuan dan baru ketahuan. Bahkan pemerintah juga kaget. Pemerintah kaget. Pemerintah kaget, nggak ada polisi laut, nggak ada yang patroli apa. Ini 30, kalau pagar 5 meter masih ini. Nah, kita akan membedah secara teknik bangunan karena kita sudah ada Kang Didi, the insinyur Red Eye. Udah enggak loh sekarang. Dia kira mabuk. Kemarin dia nyetir motor dari Cikolong 8 jam bukan mabuk dia. Oke, gimana tuh Kang? Teknik pembangunan 30 km. Kita dari material dulu. Bahas dari material, itu kan bambu. Bambu ditancap-tancapin gitu ya? Benar. Kalau di dunia perkuliahan biasanya itu buat terangka kan? Ya, buat terangka. Buat naik-naik. Buat naik. Sebenarnya yang jadi tentu kuli juga heran sih sebenarnya kalau Kuli ada pagar 30 km Iya. terus tidak ada yang tahu pembuatannya. Nggak, maksudnya gini loh, oke lah kalau ngerjainnya tidak ketahuan boleh. Itu juga susah juga loh. Gimana? Mungkin bisa, anggaplah bisa. Oke. Tapi ketika dia pengerjaannya tidak ketahuan, pasti ada yang beli kopi di situ kulinya, ya kan? Nggak mungkin ada kuli nggak ngopi sambil kerja tuh nggak mungkin. Iya. Di situ pasti ada tukang kopi yang omsetnya meningkat. Itu aja nge-tracknya. Ya tinggal cek aja di daerah situ, cari aja warung Madura. Yang tiba-tiba kaya. That can instantly patch, bond, seal, and repair. Karena untuk membangun 30 kilo ini pasti butuh waktu yang panjang, butuh berapa ribu bungkus kopi. Cek aja penjualan rokok Surya di warung Madura di kan kalian penasaran siapa yang bangun, siapa yang membangun? Tinggal cek aja siapa yang bolak-balik beli Surya. Pembeliannya nggak wajar gitu. Nggak wajar. Biasanya Pak Anton beli satu pak, satu bungkus. Dia atau ada tiga pak gitu. Atau ada yang tiap hari kasbon. Nah, oh itu ciri khas kuli juga. Oke. Dan walaupun sebenarnya hampir mustahil sih ada pengerjaan apalagi panjang segitu tidak ketahuan, karena kita nih kalau misalnya ada tetangga bikin kandang ayam aja satu RT tahu itu. Nggak mungkin nggak tahu. Kandang ayam aja yang ketutupan pohon, ketutupan ayam itu bisa ketahuan ya. Ini di laut nggak ada penghalangnya apa 30 kilo. Kalau Kang Didi heran, oke lah, karena warga kan. Ini pemerintah juga heran, maksudnya nggak mungkin dong pemerintah kita nggak kerja, tapi ya Nggak mungkin lah. mungkin. Ya kalau Mungkin- herannya mungkin mungkin dikira fata morgana gitu, maksudnya bambu panas, mungkin ini ilusi dikira begitu ya. tapi kalau tidak heran dia juga bingung harus ngomong apa. Apa segitu darah? Oke, sejujurnya kita berdua tidak mendalami kasus ini secara detail. Apa fungsi pagar itu? Ataukah mungkin itu buat penangkal tsunami? Kayaknya nggak mungkin ya, Karena saya juga sebagai kuli bakal bingung kalau disuruh. Pagar dong laut apa? lebih Emang udah nggak ada rumah yang bisa dipagar. ya aku nggak tahu. Apakah mungkin itu dijaruk jaring biar ikan masuk nggak keluar? Tapi ikan juga nggak masuk kalau dari pagar. Oke, dan ini 30 kilo. Kita bahas dari material lagi. Kalau di darat kan bambu di semen biasanya. Di apa itu? Kerangkanya di apa itu? Ditancemin aja sih Ditancemin kalau aja. untuk manjat-manjat. Nah, ini kalau untuk laut kita nggak tahu kedalamannya kan laut. Misalnya dalamnya 1 meter. Itu kayaknya masih di Masih perairan. lumpurnya. Iya, misalnya atau misalnya ya segini doang. Tapi kan lumpurnya harus mancep banget tuh. Kira-kira butuh bambu berapa meter tuh? Bambu-bambu panjang ya. Iya, kayaknya satu ini aja. Dan itu nggak kan dipotong 30 lagi. kilo. Pasti kan ada pengiriman bambu. Kok ada bambu ya ke laut ya? Mau bangun apa nih? Iya. Pasti mau bikin mangking nih. Ada. Terus ada satu kebun bambu yang hilang. Iya, tiba-tiba Punah. bambu ini ke arah situ terus gitu. Masa itu sih yang lebih kita bedah sih itu. Gimana
proses 30 km pagar laut itu bisa terjadi. Dan kulinya nggak ketawa gitu Dan ya- ngerjainnya. Iya dong. Dia kan pasti oke lah bahwa kuli memang butuh kerjaan, ya udah kerja aja nggak usah nanya. Tapi kan tetap bingung sambil kerja tuh. Iya kayak aduh ngapain sih? Goblok nih kita sebenarnya. Kalau 30 kilo kira-kira butuh berapa lama Kang Ridi untuk menancapkan 30 kilo? Anjir 30 kilo itu dari sini kemana, Ju? Masalahnya itu di laut loh, saya Jakarta tidak Utara bisa ya? membayangkan. Bekasi, dari sini ke Bekasi. Kalau darat nih 30. Masa gini? Tanjung Satu. Maksudnya pemerintah tuh masa nggak ada yang, apa nih? Gitu. Ya itulah Masa pertanyaan. setelah 30 kilo, waduh apa nih? Apa nih? Gitu. Kan ada sekilo dulu gitu. Wah apa nih? Kayak gitu. Tapi kan harusnya nelayan. Ya sadar susah kan? masuk. Kenapa? Nah iya itu dia. Muter balik 30 kilo. Kalau pemerintah Sampai-sampai- nggak tahu tuh oke lah, karena mereka mungkin Bener, kerjanya di nelayan kantor. masa gini, aduh putar balik nih. Masa, apa ya tadi ya? Kalau pagar sekilo kan, putar balik, ya udahlah. Besoknya 2 kilo, lah bangsat 2 kilo nih. 30 itu kan udah jadi ikan asin tangkapannya ya. Kenapa dia memang nggak ada yang sadar, itu yang kita bahas. Dan dari segi kuli juga, pembangunannya itu harusnya harus ketahuan. ketahuan dan susah. susah. Dan kalau mau nge-track sekali lagi, siapa tersangkanya adalah seperti opini Kang Didi, dicari aja siapa warga-warga situ yang beli kopinya nggak wajar gitu. Biasanya ABC 5 renteng, ini kok udah ada kopi gajah, ada Nescafe ini, ada cappuccino cincau, ini udah mulai nggak masuk akal. Biasanya Pak Bambang beli 1 rokok 1 pak, ini kok dia akhir-akhir ini 3 pak. Nah ini harus dicurigain. Kalau di luar negeri gitu Kang, misalnya ada kasus pembunuhan, ada kasus bom, ya tinggal dicek CCTV di toko-toko material. Misalnya dicek ini barangnya orang beli apa. beli apa bahan-bahan kimia, beli alat pel, beli apa. Nah tinggal dicek. Saya yakin warung-warung Madura sekarang udah ada CCTV-nya. Tinggal cek siapa aja yang beli kopi, beli rokok, dan juga siapa yang order bambu nggak masuk akal. Nah, Oke, kalau gitu sekali lagi kita tidak masih misteri, tapi itu saran buat pemerintah kalau mau nge-track siapa aja yang terlibat dalam hal itu. Dan buat pemerintah, tenang, kita tidak menyalahkan kalian. Kami mengerti mungkin Menteri Kelautan apa, saya nggak tahu itu tugas siapa. Saya yakin kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, dan sebelum pagar itu 30 kilo, mungkin di pagar ke 29 kilo, mungkin ada pemerintah yang notice, tapi kita nggak menganggap Anda terlibat konspirasi atau orang dalam, nggak. Mungkin Anda menganggap itu fata morgana. ya karena Bambu pasti apa nih? saya juga kalau ngelihat ada pagar sepanjang 30 km Dikira ilusi ya? Pasti dikira ilusi. Mungkin sudah dari awal sudah ngelihat sih, tapi nggak mungkin. Kayaknya saya banyak hutang deh kayaknya. Dikira optical illusion gitu, atau dikira apa? Jadi wajar kalau Bayangan. ketahuan sekarang bener. Baru setelah banyak orang testimoni Oh, saya baru melihat, setelah baru udah jadi cerita rakyat daerah situ. Kamu lihat bambu nggak? Aku juga sih kayaknya. selama masih Angker deh tempat itu pribadi gitu dia ya. masih menganggap itu Fata morgana. Setelah banyak yang mengalami, kayaknya ini bukan angker deh, ini bukan ilusi. Pemerintah itu ada 30 kilo. Nah, oh iya ya oh gitu. iya, berarti bukan angker tempat itu. Oke, kalau gitu kalian kalau punya pendapat gimana kira-kira cara membangunnya, dan kenapa pemerintah bisa kaget juga? Ya memang kerjaan pemerintah kita kaget kan. Kenapa bisa kaget dan kenapa bisa baru tahu? Kalau kalian tahu alasannya, komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Aduan Masyarakat selanjutnya.